المنافقون ولو كره الظالمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من خلود من النار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة بها تجعلنا من المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ما ضعفت عنه قوتنا وقصر آمالنا ولم تنتهي إليه رغبتنا ولم تبلغه مسألتنا ولم يجري على ألسننا مما أعطيته الأولين والآخرين من اليقين فاخصصنا به يا الله ya Rabbal Alamin. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, yang mana Allah telah mengutus Rasulnya kepada kita untuk mengenalkan dirinya, untuk mengenalkan tata cara menghambakan diri kepadanya, baik dengan sikap dan perilakunya maupun dengan perkataan-perkataannya. Semuanya yang ada pada diri Rasul itu menjadi contoh yang baik bagi kita pengikutnya, baik pengikutnya yang laki-laki maupun yang perempuan. Walau terkadang ada sebahagian yang dicontohkannya itu terasa berat di atas kita umatnya untuk mengikutinya, untuk meneladaninya. Yang terpenting daripada semua yang disampaikan oleh utusannya, tidak boleh tidak, adalah iman yang dibawanya. Gehon hana gehon, payah tu, payah pikul, payah gulam. Walau dalam kepercayaan kita itu tidak sanggup kita patuhi semua yang kita percayai, walau hal tafu mati atuh mamandung yang ka kita nyopati, yang penting guna patih bak kita nyop ke mamandung ada hal tafu mati ke mamandung. Selawat dan salam
kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya dengan membenarkannya dan membenarkan semua yang dibawanya, dikategorikan kita sebagai orang yang beriman. Kafirnya orang Nasrani bukan lantaran tidak percaya kepada Allah. Kafirnya orang Yahudi bukan lantaran tidak percaya kepada Allah. Bukan lantaran tidak percaya kepada surga, tidak percaya kepada neraka, tidak percaya kepada hari bangkit, tidak percaya kepada siratal mustaqim, tidak percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Melainkan kafirnya Nasrani, kafirnya Yahudi cuma karena tidak percaya kepada kenabiannya Muhammad, tidak percaya kepada kerasulannya Muhammad. Beriman kita orang yang beriman, berpahala amal-amal yang kita kerjakan hanya dengan ada percayanya kita kepada Muhammad, ada percayanya kita kepada semua yang dibawa oleh Muhammad. Tok ngenyan hukum getanyo jut ke urang mukmin, kan urang kafir, kan urang munafik, kan urang musyrik, hanangan lain. Patih getanyo akan Muhammad Nabi, patih getanyo akan bawa ubena yang gebali Muhammad nya dari Allah, bukan rekayasa Muhammad bersama Jibril. Dengan itu dihukumi kita akan orang yang beriman dengan pengakuan kita, di mana hati kita menyatakan benar Muhammad itu Nabi, benar semua yang dibawa oleh Muhammad, walaupun lidah kita tidak mengatakan Muhammadun Rasulullah, walaupun lidah kita tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, namun hati kita menyatakan Muhammad itu Rasul Allah. Hati kita menyatakan Muhammad yang dibawa Muhammad benar dari Allah. Dengan itu nama kita mukmin. Kalau bukan dengan itu, tidak dilabelkan kita sebagai orang yang beriman. Alhamdulillah, nikmat Allah yang terbesar kepada kita. Allah karuniakan itu di dalam hati kita dengan bukti setiap tahunnya kita rayakan hari kelahirannya. Setiap harinya kita berselawat kepadanya dengan harapan esok di hari akhirat, hari di mana tidak ada orang yang dapat membantu orang lain, semoga bantuan daripada Nabi Muhammad yang diistilahkan dengan syafaat kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabdanya, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu terkhusus untuk umat-umatku yang melakukan dosa besar, dan tidak kecuali mesti kita ini termasuk di dalamnya. Hana mutibropi gudanyo yang tajud yakin pun kan jud ke atau surga uronyo.
Ana tidak ada. Begitu juga rahmat dan sejahtera kepada keluarganya, baik keluarganya yang haram menerima zakat, yaitu keluarganya yang daripada anak keturunan Hashim, Banu Hashim, ataupun anak keturunan Muttalib, Banu Muttalib, maupun keluarga Nabi yang Nabi nyatakan sendiri, yaitu kullu mu'min, kullu taqiyin, semua orang yang beriman itu keluargaku, pengakuan Nabi. Semua orang yang bertakwa itulah keluargaku, baik keluarga nasab maupun keluarga iman, rahmat dan sejahtera kepadanya. Begitu juga kepada para sahabat-sahabat Nabi, yang dimana Nabi kita menyanjung sahabat kita dengan perkataannya, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum. Sahabat-sahabatku itu persis seperti bintang-bintang di langit. Siapa di antara sahabat yang kita ikuti, apakah dia sahabat yang ternama seperti halnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, maupun sahabat-sahabat yang lainnya, siapa saja yang kita ikuti, ihtadaitum, niscaya kamu akan memperoleh petunjuk. Tidak seperti sebahagian saudara-saudara kita yang zahirnya seiman, yang zahirnya seagama dengan kita, mereka meragukan sahabatnya Sayyidina Umar, mereka meragukan sahabatnya Sayyidina Utsman, makanya mereka marah tarawih 20 rakaat, makanya mereka marah azan Jumat 2 kali. Mereka juga mendakwakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mendakwakan dirinya Ahlus Sunnah wal Istiqamah, padahal mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah sahabat, di mana Rasulullah telah memberi hak paten kepada sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Atas kamu itu sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ditambah Hasan selama 6 bulan. Begitu juga rahmat dan sejahtera kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama yang mutaqaddimin, ulama-ulama yang mutaakhirin. Karena dengan adanya ulama, kemurnian agama yang dibawa oleh Nabi kita sampai kepada kita secara murni, secara bersih. Bagaimana lelahnya, capeknya para ulama memelihara, menjaga agama yang murni yang dibawa oleh Rasulullah. Ramadan itu menjaga, menyauronyo rata kago beja, rata kago gudang daya lagi bak tempat kita nyonyo, liak bah habi kena perte lagi abah miong, anak korturi habi mesti beropi no, anak gak permennya le ulama le aku. Yang penting agama yang Nabi benar-benar sampai kepada umatnya dengan benar. Yang saya muliakan, guru-guru saya, guru-guru kita semua,
abi dibayarhan, abi yang baru tuh nyomehana salah unang bergempung telaga aku kan gempung mak aku nunggu dong abi kupiah putih kupiah merah memang benar khas katanya khalif tu'araf kata kaidah khalif tu'araf buatlah yang nggak ada orang buat pasti kamu dikenal. Makanya abang beli mobil yang nggak ada orang beli itu kayak kodok biar dikenal. Kalau kita beli Avanza katanya mobil sejuta emas udah itu. Ta'zim wa ikraman luntuan kepada abi walidi di Alublu di walidi di Sungai Bawulangsa dan kepada abi-abi Abu Walid yang lainnya. Istimewa ta'zim dan kemuliaan saya kepada guru kita, guru anak kita Abi Zulfikar, Abi di Alur Nunang, atau mungkin sekarang beliau lebih dikenal dengan Ustaz Zulfikar, mungkin Pak Geci di sini Datuk Tuhalapan alehna di sini pokoknya perangkat dosa perangkat desa perangkat kampung perangkat desa harus lampung perangkat kampung Alur Dunang Mamandung hadirin hadirat yang dirahmati Allah yang telah dikaruniakan iman oleh Allah hari ini, semoga iman itu terpelihara, terjaga sampai kita kembali kepadanya. Pak Camat yang ulun tuan hormati, Camat bibinya, bibi Camat, Masya Allah, Subhanallah. Selayu mengibar, tapi aku Pak Camat nggak ada masalah. Pak Camat itu wakil presiden calon. Pak Camat nggak ada masalah apa-apa. Nah, memang Selayu mengibar, raka bumi raka, binti Jokowi. Oh, binaikan binti. Tapi mulai keraman saya juga kepada Kapolpos. Ini saya bersedia, jangan ada yang itu, yang ada ya. Kapolpos di Aceh Tamiang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari yang mulia ini kita katakan mulia, kita anggap hari ini hari kelahiran Nabi kita. Karena hari ini kita merayakannya walaupun enggak tepat dengan harinya, tepat masih dengan bulannya, enggak tepat dengan bulannya, tepat dengan tahunnya. Tahun berapa kelahiran Nabi ini? Ini tahun ke berapa ini? 1400 ya, tahun keberapa kelahiran Nabi ini? Tuan Kepadu jadi berapa? Berapa? Itu hijrah Nabi, bukan lahir Nabi. Yang abah tanyain tahun keberapa lahirnya ini Nabi, bukan sudah berapa tahun hijrah Nabi sampai sekarang ini. Kalau kita jawab 1445 itu terhitung mulai dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, 13 tahun sebelum hijrah. 40 tambah 40 lagi berapa? 58 tambah 40 1498 tahun sudah
berlalu dari kelahiran Nabi. 1458 tahun dari diangkatnya Nabi kita Muhammad menjadi Nabi. 1455 tahun berlalu daripada diangkatnya Nabi kita menjadi Rasul. 40 tahun umur Nabi, di Gua Hira turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi jadi Nabi, belum jadi Rasul. 40 tahun umur Nabi, turun wahyu yang pertama Iqra, surat Al-Alaq 5 ayat. Itu Muhammad baru jadi Nabi, belum jadi Rasul. 3 tahun kemudian turun ayat ya ayyuhal mudaththir fa'anzir. Barulah Nabi kita Muhammad dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Beda Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi menerima wahyu Allah untuk dirinya sendiri, tidak ada kewajiban tabligh menyampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul menerima wahyu dan wajib disampaikan kepada umatnya, bukan berarti Nabi tidak menyampaikan. Nabi menyampaikan, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Nabi-nabi yang lalu untuk zaman setelah Nabi Muhammad ditukar dengan ulama. Sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi. Setelah Nabi Muhammad berhubung la nabiyya ba'dah. Nabi kita Muhammad khatimur rusul, tidak ada lagi Nabi. Makanya ulamanya umat Muhammad persis seperti Nabi sebelum Muhammad. Ulama menyampaikan, tidak wajib. Ulama menyampaikan, tidak wajib atas ulama untuk menyampaikan. Tidak wajib dalam pengertian bukan tidak berdosa. Akal kita mempercayai bahwa ulama tidak wajib menyampaikan. Bukan berarti ulama yang menyembunyikan, tidak menyampaikan, tidak berdosa. Man katama ilman aljamahullah yaumal qiyamah bil jami minan nar. Siapa yang tidak menyampaikan ilmu, menyembunyikan ilmu, akan Allah cambuk esok hari di dalam neraka. Masalah. Tapi akal tidak wajib pada akal kita ulama menyampaikan. Sedangkan pada Rasul wajib pada akal kita menyampaikan kullu ma umiru litablighi. Semua yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan. Tidak boleh dikurangi sedikit pun, tidak boleh dilebihkan sedikit pun. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad persis seperti yang diperintahkan oleh Allah, tidak lebih, tidak kurang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam hal kita memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad, di situ kita ada tersentuh dengan rahmatnya Nabi. Nabi kita, keberadaannya, semuanya yang ada pada dirinya itu menjadi rahmat untuk segenap alam.
Sebagai bukti Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak, benar-benar tidak kami utus akan kamu hai Muhammad terkecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad bertanya kepada Jibril, hal asabaka syai'un min rahmati? Hai Jibril, adakah sesuatu yang menimpamu daripada rahmatku? Kata Nabi kita kepada Jibril. Malaikat Jibril menjawab. Apa jawabnya? Kuntu khasyitul aqibah. Dasarnya aku takut bagaimana kejadian akhirku. Apakah sama seperti kejadian akhirnya Azazil? Kejadian akhir yang menimpa iblis? Fa'amintu birahmatika ya Muhammad. Maka dengan kedatanganmu hai Muhammad, aku merasa aman. Tidak ada lagi rasa kekhawatiran pada diriku tentang akibatku besok bagaimana. Roh Jibril mendapat rahmat daripada kehadirannya Muhammad. Abu Bakar At-Tahir dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah mengatakan, Zayyanallahu ta'ala Muhammadan bizinatir rahmah. Allah ta'ala menghiasi Nabi kita Muhammad dengan perhiasan rahmat. Fakana kaunuhu wa jami'u syama'ilihi rahmatan lil khalqi. Maka keberadaannya, semua perilakunya, sifatnya yang ada pada diri Muhammad menjadi rahmat bagi makhluk. Selanjutnya kata Abu Bakar At-Tahir, faman asabahu syai'un min rahmati. Siapa saja yang menimpa sedikit saja daripada rahmatnya Muhammad, fahuwan naji fid daraini. Dia itulah yang akan memperoleh keselamatan, kemenangan di dalam dua negeri. Bacut mentang daripada rahmat Nabi, melikat dengan ditanya, laju bertanya, naji fiddaraini min kulli makruh. Akan selamat kita di dunia dan akhirat daripada segala hal yang kita benci. Segala hal yang kita benci. Wal wasilu fiddaraini ila kulli mahbub. Dan kita akan sampai dalam dua negeri, dunia dan akhirat, kepada yang apa yang kita senangi, apa yang kita sukai. Pertanyaannya, rahmat apa itu? Yang bila kena kita, semua yang kita benci menjauh dari kita. Semua yang kita senangi mendekat kepada kita. Rahmat apa itu? Corona debu. Zahir perkataan Sayyidina, zahir daripada perkataan Abu Bakar At-Tahir,
apa saja. Tapi saya rasa bukan lahirnya yang dimaksud. Syai'un min rahmati, sesuatu daripada rahmatnya Muhammad yang bila mengenai kita akan bahagia dunia dan akhirat. Perkara yang kita benci akan jauh dari kita. Perkara yang kita senangi selalu mengelilingi kita. Apa itu? Iman. Ikna bangai jut kemana si berang kaso yang ngagebi iman hanale masalah hanale hal yang jadi kesusahan ubena hal jut kesenang. Kita ini sosial, tapi ada baiknya diskusi. Nyaman. Pemandang yang tak kenang iman yang Nabi bah, susah hanale, senang sabe-sabe, masalah hanale, sakit hanale, sapu hanale. Coba kita perhatikan. Dalam kehidupan kita tentu kita alami 4 hal. Tidak terlepas daripada 4 hal. Hal senang, hal susah, hal taat, hal maksi. Siapa saja itu daripada hamba-hamba Allah, mesti mereka mengalami senang. Nggak mungkin susah selalu. Mesti mereka mengalami susah. Mustahil senang selalu. Cuman masalahnya orang yang terbiasa dengan senang sikit susah, udah susah kali. Orang yang terbiasa hidup susah, sikit senang tip ulah campur mesin di baju. Kenal umput udip ada belanun, ada anil kadra, abis senang dulu. Cuma di pura kameng 5 baju. Tanya 3 kenang kuture, padahal pak kamu susah, ayo kapal jum kuture, dah susah itu. Itu aja masalahnya. Orang yang sering dalam kesenangan sedikit aja susah, udah sangat terasa. Orang yang memang kesehariannya susah, sikit aja senang. Di kamu daya orang je orang nak semayang mayat, ibi pen sini bayar mudro tak pada kamu. Sini bayar rupiah. Mula berapa ni dia sini bayar tu. Sini bayar tu. Ada kaki pun leopi. Di kamu langsung pun mudro. Nampak tak? Sini bayar apa ya? Nah, orang bayarnya untuk kamu daya. Nyaman karena tidak terbiasa dalam senang. Sesudah itu ada kita alami dalam kehidupan kita ketaatan. Itu nggak banyak, sedikit mungkin. Ada yang kesehariannya masih itu banyak itu. 4 perkara itu mesti dirasakan, mesti ditemui oleh setiap yang namanya insan, oleh setiap yang namanya manusia. Halo, masih connect kan? Connect. Ada sesuatu daripada rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, iman. Datang senang sama seperti datang susah, datang maksiat sama seperti datang taat. Kenapa? Karena Nabi kita telah membawa. Bila kamu senang, kamu bersyukur, biasa. Bila kamu susah, kamu bersabar, aman. Bila kamu taat, kamu tengok bahwa taat itu Allah yang beri, bukan kerja kerasmu.
Bila datang maksiat kamu taubat. Semuanya udah ada solusi, nggak ada yang nggak ada solusi. Kalau kita tidak tersentuh rahmat Allah, jangankan susah, senang bermasalah. Jangankan maksiat, taat bermasalah. Nia deketi rahmat yang kebaik Nabi hendak tepeh dengan bertanya yakni iman. Tok senang bak bertanya hanya tersyukur muatalah. Tok taat bak bertanya ujub kagum heran melihat diri masalah. Tapi kalau kena sesuatu yang dibawa oleh Muhammad datang susah, kata Allah pahala susah besar, pahala sabar besar sekali. Paling-paling keluar dari mulut kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suamiku ya Allah diambil orang ya Allah. Ada banyak pelakor di sini ya Allah, termasuk suamiku ya Allah. Tukar olehmu ya Allah dengan yang lebih baik daripada suami yang telah ada ya. Aman hati kita, tenang kita. Buang kejadian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita beramal dengan perintah Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu kita beramal kepada Nabi, kata Nabi, pada siapa yang menimpa musibah, walaupun putus sandalnya. Lantas dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian melanjutkan dengan doa, ya Allah, berilah kesabaran atas musibah yang menimpaku ini dan ganti olehmu yang lebih baik daripada sebelum ini. Pahala dapat, hati tenang. Ada masalah. Kalau kena sesuatu yang Nabi bawa, datang susah, kita ingat ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Datang masalah, ingat ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sempit rezeki, kita ingat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sempit rezeki, kita ingat sabda Rasulullah man lazimal istighfara razaqahu Allah min haitsu la yahtasib. Tidak ada yang menjadi masalah. Kapan kita bisa berada di situ? Nian yang dia matana. Kapan? Wajar. Jumpu haji ke masalah lele kitanya. Benar seperti yang kita katakan pada wirid-wirid kita setelah sembahyang. Setelah kita baca alhamdulillah, 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 sebelum kita sambung dengan Allahu Akbar, alhamdulillahi ala kulli hali wa fi kulli hal. Syukur kepada Allah atas semua keadaan, dalam setiap keadaan. Semua keadaan alhamdulillah. Keadaan senang alhamdulillah, keadaan susah alhamdulillah, keadaan taat alhamdulillah, keadaan maksiat alhamdulillah. Untung ada maksiat, kalau enggak ada taubat. Kalau aku tidak terjerumus kepada maksiat, tidak ada taubat. Taubat menjadi kekasih Allah, dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Yang dia susah kenapa? Yang dia susah hendak tempuh jalan roh benar. Yang menjadi masalah setelah Allah berikan iman kepada kita yang hanya payah tak usaha, hanya payah tak mudah,
berhubung yang ma de mukmin, Abu Ji de mukmin, ikut mukmin tu kita nyo. Kaluh gebigan ya Allah. Hendak temu hele tanya kita pertimbangan. Nah lampu din ke balik uji bapak aku dengan. Oh teh kita nyo dua gelona ni bapak dengan kanan ni bapak dengan kanan juga. Mendang bapak di mati bapak di berapa juga ramai. Tanya. Wadah jalan apa jalan bisa agar bisa sampai di situ. Tidak ada lain selain menuntut ilmu. Hana lagi. Jalannya cuma dengan menuntut hana jalan lain. Jalannya cuma dengan mencari akhirat. Cuma menomor satukan ilmu agama ketimbang yang lain. Menyamupok mak dong antara jaulang dan jabut tahun dahulu. Oh, mana yang lebih mamak dahulu bukan yang belum tentu jadi pada itu. Ada ikap itiko pajuh lenoi pajuh leje. Dahulu mendakwa je dahulu mendakwa bukan lagi. Pajan truk tu mah. Kerana bedanya lebih awal tak purno sa dua le. Lebih awal tak buka purno tak puturi A B C. Libat tak puturi Nabi. Ya kenapa ya dawa, kenapa dawa? Akui kesalahan lebih baik. Ya, tak aku salah lebih baik. Lebih baik. Tak kita belajar. Dengan belajar kita kenal kebenaran. Enggak ada pada kebenaran masih lebih baik dibanding kita katakan itu kesalahan. Resiko menyalahkan yang benar kafir. Resiko tidak ada pada kebenaran maksiat. Ada resiko pada tidak salah. Ada resiko pada ada zina apa? Maksiat. Ada resiko pada menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Ada apa? Kafir. Di mana bedanya? Yang pertama, yang maksiat bisa jadi dia tidak masuk neraka langsung dalam surga dengan jalan mendapat ampunan Allah. Atau masuk neraka dulu, tapi pada ujungnya dia akan masuk surga. Sedangkan yang kedua, yang membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, karena guru-guru neraka. Harap syafaat ya. Ampunan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Apa saja yang duna dzalik dimaafkan. Ingat, menyahana kabur. Kalau kita tidak belajar ilmu agama, cukup dekat kita kepada yang itu. Kalaupun belum ke situ, dekat sekali kita ke situ. Coba perhatikan bahasa orang kampung. Mungkin orang kampung nggak akan ngomong, kita nggak akan kenyang bila nggak makan nggak. Kita nggak akan sembuh bila nggak minum obat nggak. Tapi orang kampung akan ngomong kalau nggak kita kerja makan apa? Seolah-olah yang memberi rezeki itu kerja. Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki itu kerja. Tak ada. Menyetau batik ikut menghadap buku payung menghadap bekerja. Tak ada. Menyahana takut. Maka salah satu daripada penyebab jatuhnya seseorang hamba kepada kafir, jahilnya hamba itu tentang hukum adat. Kalau kita nggak belajar ilmu agama, nggak tahu
ada wajib pada akal, ada wajib pada adat, ada mustahil pada akal, ada mustahil pada adat, ada harus pada akal, ada harus pada adat. Hanjib yang terbutnya masalah seandainya pemerintah pusat kita di SD kurikulumnya pelajaran agama, yang jadi pelajaran pokoknya pelajaran agama hanya kita nyurunci tapi ke pendidikan kamu, ya kan? Ya kan? Seandainya sekolah di Indonesia kayak di Arab, ada fiqh, ada tauhid, ada tasawuf. Mungkin untuk anak kelas 1 belum bisa, anak kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, 4 tahun belajar fardu ini di rumah sekolah tembus. Anak ucit itanong na mulai anak kita nyo 1 iu kundo lang ba anak kita nyo ay di kung natong yan do kakun 2 re kakun ay di kung 2 re kung do re mi. Kita nggak nampak lagi dah terpedaya. Kita sadari ada syaitan iblis yang bermain di situ. Handulnya. Padahal semua itu kerja kerasnya iblis. Iblis bekerja keras agar mendapat teman di dalam neraka besok yang sama seperti dia, kekal dalam neraka. Yang kerja keras iblis kibancara bunyangon yang lagi haji ini kekal dalam neraka bukannya bebekai hanya dianggap non lagi benar terjadi kita jauh kasar neraka ini udah gerung pasal dalam surga. Soalnya orang mukmin yang maksiat, orang mukmin yang maksiat banyak kali harapan untuk sama sekali tidak dimasukkan dalam neraka, banyak harapannya. Mukmin dia maksiat, harapan yang pertama mendapat ampunan Allah, harapan yang kedua mendapat syafaat Rasulullah, harapan yang ketiga mendapat syafaat anak-anaknya, syafaat orang tuanya, syafaat teman-teman. Banyak kali harapan, sampai harapan pernah lihat ulama, pernah makan sama ulama, pernah satu majelis sama ulama. Banyak kali harapan tidak kita rasakan dalam neraka. Karena itu upah iman nomor 1. Ya, badanku ya, tanyong iman. Putra mesti yang guna balang baru sah iman tu. Yang kalau rupu di dalam rukun imannya percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kita, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada Rasul, percaya kepada untung baik, untung jahat. Dalam rupu kepada itu, baca hadis dalam iman antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Dalam baca ayat akhir surat Al-Baqarah, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Ya benar. Kesimpulan pembicaraan Abah hari ini, tolong belajar sungguh-sungguh, apalagi tentang iman. Belajar sungguh-sungguh tentang iman, tentang amal-amal hati, tentang amal-amal zahir, di mana semua itu merupakan perintah Allah Ta'ala kepada kita hambanya. Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Allah memerintahkan kita untuk beriman. Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Wasbiru wasabiru wa ghabitu. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur washkuruli wala takfurun. Semua perintah-perintah Allah. Apa saja yang Allah perintahkan baru mau kerjakan. Belajar dulu. Kalau enggak belajar, hana tak kerja. Apa? Setelah pas semuanya menjadi
menjadi pas. Kenapa? Ini bukan kompanya pas kayak tanah itu kalau bukan pas ya apa kalau pakai pilih pas. Bukan. Kenapa? Harus ilmu. Imam Al-Ghazali buka lil abdi min arba'ah. Tidak boleh tidak, untuk seorang hamba harus ada 4 macam. Yang pertamanya ilmu. Nabi bersabda, kullukum halikun illal alim. Semua kamu binasa kecuali yang tidak binasa, orang yang ada ilmu. Allah berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Semua manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman. Beriman mesti dengan ilmu. Allah berfirman, hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Tidak sama orang yang ada ilmu dengan yang tidak ada ilmu. Kata Nabi, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Kelebihan orang yang ada ilmu di atas orang yang kerjanya ibadat. Seperti kelebihanku di atas serendah-rendah kamu. Belajar tentang iman, dayah kana di dunia, tempat murno kana, ulum aki jamun, menyahana tak anggap betul tempat murno yang kananyo, melemah tu betul murno lang nabi, melemah tu betul murno pat lain, di pat lainnya mungkin so pihanto. Tak kenal kita siapa. Padahal untuk mencari kebenaran harus dari orang yang benar. Dari mana kita tahu orang itu benar? Dia ada sanadnya, ada gurunya. Selama dia tidak menyimpang daripada sanadnya, tetap dia itu benar. Hana lain dia nah betul itu punya hana. Na gure ko na gure ganyan na gure ko na gure ganyan na gure ko ana ulain hana dokna tamlake Allah agar kita selalu menjaga ya Allah, merahmati ya Allah, melindungi ya Allah, sampai tahu kepada dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولأستاذنا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأولادنا ولأزواجنا ولقرباتنا ولمن أحسن لنا ولمن لهم حق علينا ولجميع المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك
ومحبتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وفرق جمعهم وضيق أرزاقهم وقلل عدادهم إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih dan kurang dan lebih, Abah mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang Pak bayang-bayang ada yang tepes hati kan, apalagi kehormatan layan kena hormat, layan hana kena hormat yang atuhnya mendung Abah leke mah tapi megah mangat taduno pi to yang megah ada tak mame mak megah karena yang lu pahala urun dungo pahala urun megah tukudina pahala. Andai kata ada pahala, besar pahala orang yang dengar daripada orang yang ngomong. Kita harapkan semua yang keluar dari Abah berdasarkan dari hati Abah agar masuk ke dalam hati. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.